Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin dan salihat, di puasa Ramadan ini, kalau Anda merasakan rasa lapar, maka tentu Anda tidak sendiri. Semua orang ketika berpuasa pasti merasakan lapar. Tidak ada yang tidak merasakannya. Namun persoalannya adalah apakah kita hanya berfokus pada rasa lapar itu, atau kemudian karena rasa lapar itu kita merasa punya alasan untuk bermalas-malasan, mengurangi pekerjaan, mengurangi aktivitas, atau justru dengan lapar itu kemudian akhirnya membuat kita merasa bahwa puasa ini adalah beban yang begitu berat. Kalaupun itu kemudian menjadi bagian dari perjalanan puasa kita ini, sebenarnya lapar tentu adalah hal yang manusiawi karena memang kita tidak makan sejak fajar sampai nanti maghrib. Tapi mari kita lihat ungkapan Rasulullah SAW. Beliau sampaikan, "Rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahar." Diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Majah, Rasulullah menyampaikan, banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun kecuali laparnya. Begitu juga banyak orang yang berlelah-lelah qiyamul lail tapi tidak mendapatkan apapun kecuali hanya bergadangnya. Maka tentu dalam kesempatan ini mari kita melihat ulang apakah puasa kita betul-betul hanya berfokus pada lapar itu, atau kita bisa mendapatkan selain dari lapar itu. Kalau memang kita merasakan lapar, tentu semua orang merasakan lapar. Tapi pertanyaannya, di puasa ini isinya harusnya adalah ibadah. Maka pertanyaannya selain lapar, maka mana Qur'annya? Mana munajatnya? Mana zikirnya? Mana doa-doanya? Mana ilmu kita? Tambahan ilmu kita mana? Maka itu yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan kita ketika kita melaksanakan puasa yang kemudian kita rasakan hanya lapar. Padahal kalau kita buka lagi, makna sebenarnya puasa adalah al-imsyak, yakni menahan. Tentu apa yang kita tahan? Maka pada hakikatnya puasa adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri untuk bisa menjauhi dari yang mubah, kemudian berpindah kepada yang sunnah. Jadi puasa ini melatih kita untuk betul-betul menjadi seorang muslim yang baik. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, min husnul islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Indahnya seorang muslim adalah ketika dia mampu menjauhi hal-hal yang tidak berguna. Meskipun boleh. Meskipun boleh. Jadi kita pindah di puasa ini dari yang mubah kepada yang sunnah. Itulah makna puasa. Dan di sisi lain, puasa itu juga melatih diri kita untuk menahan diri dari fokus pada perhatian manusia kepada fokus perhatian kepada Allah. Jadi yang selama ini kita bekerja hanya cari uang, bekerja hanya cari perhatian orang, mari kita pindahkan, kita lakukan semua itu karena niatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah ridha Allah. Itulah puasa. Maka puasa ini kita tahan diri kita. Kita puasakan jiwa dan raga kita untuk betul-betul bisa melatih diri kita. Mana yang mubah kita alihkan kepada yang sunnah. Jalan-jalan itu mubah. Tapi kalau kita isi dengan kebaikan, isi dengan zikir, isi dengan ilmu, tentu menjadi kebaikan. Dan tidak sekedar hanya mubah, dia beralih kepada yang sunnah. Nongkrong-nongkrong itu kemudian boleh saja. Tapi kemudian kita tambah di situ dengan khalaqah ilmu, dengan isi silaturahmi, tentu menjadi kesunahan. Inilah makna puasa yang harus kita galakkan. Lebih-lebih kalimat Rasulullah SAW ketika menyampaikan rubba sha'imin laisa min siyamihi ilal ju', bahwa banyak orang yang tertinggal dari puasanya hanya lapar. Maka mari kita belajar juga. Jangan sampai amal kita sia-sia. Jangan sampai kita capek-capek tapi tidak mendapatkan balasan apa-apa. Lalu bagaimana cara kita biar memastikan amal kita tidak sia-sia? Allah sampaikan di akhir surat Al-Ma'un dengan kalimat yang sangat baik dan patut kita pelajari. Allah berfirman, "Fawaidul lil musallin alladzina an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Celakalah orang salat. Salat tapi celaka. Sama seperti puasa. Capek-capek puasa, cuma lapar saja yang kita dapat. Terus bagaimana caranya?
Maka kita perhatikan bagaimana dia celaka. Tentu kita maknai dari kebalikan dari siapa yang celaka itu. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yakni mereka yang lalai dalam salatnya. Mereka yang niatnya hanya untuk riak saja. Mereka yang salatnya tidak berdampak kebaikan kepada orang lain. Maka setiap amal kita pastikan 3 hal. Kalau kita tidak ingin amal itu sia-sia. Yang pertama, pastikan niatnya. Niat karena Allah semata. Niat karena mencari ridha Allah semata. Yang kedua, pastikan prosesnya. Bahwa proses ini sesuai yang dicontohkan Rasulullah. Sesuai dengan fikih-fikihnya. Tidak melanggar hal-hal yang membatalkannya. Dan yang ketiga, pastikan dampaknya adalah dampak kebaikan. Tidak boleh kemudian kita hanya fokus pada fikihnya. Puasanya sah. Niatnya untuk Allah. Tapi isinya ternyata mencela orang lain. Isinya masih juga mengungkit-ungkit kesalahan orang. Isinya masih juga menggibah orang, berbuat makar dan sebagainya. Tentu bermasalah. Karena itu, agar puasa kita tidak sia-sia, mari kita benarkan niat agar tidak tersesat. Karena niat kita salah, maka kita kemudian tersesat. Tidak ridha Allah yang kita tuju. Benarkan pula prosesnya agar pasti tercatat. Kalau prosesnya salah, dia batal, maka tidak dicatat sebagai amal. Dan yang ketiga, pastikan baik dampaknya. Sebab dengan baik dampaknya, pasti kita mendapatkan balasan. Dan amal yang kita lakukan tentu tidak menjadi sia-sia. Kita harapkan amal kita semuanya menjadi amal-amal yang mampu menyelamatkan kita. Baik dari fitnah-fitnah dunia maupun fitnah-fitnah yang kita akan hadapi di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.